Perkenalkan, nama saya Salam, kelas B, NIM B20120083, prodi Sosiologi. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjawab apa itu kajian lingkungan hidup atau KLH. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan di kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruangan tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan jurisdiksinya dalam lingkungan hidup terhadap ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabil dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan wawasan Nusantara yang menepati posisi saling antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis, cuaca, serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategi yang tinggi nilainya tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Secara hukum, maka wawasan dalam menyelenggarakan hukum mengelola lingkungan hidup di Indonesia adalah wawasan Nusantara atau Mensreger 2015. Permasalahan lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan suatu kajian yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan atau penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia mengenai dampak yang mungkin muncul terhadap lingkungan hidup karena adanya penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Penulis beranggapan bahwa analisis itu sangat penting demi terjangkaunya kualitas lingkungan hidup. Analisis sejak awal, maka dampak-dampak yang mungkin timbul dapat dikendalikan sedini mungkin dan solusi-solusi positif juga dapat dipersiapkan dengan baik. Kelompok manusia yang tingkat kemampuan budayanya telah tinggi melalui pengetahuan ilmu dan teknologi yang demikian telah dapat merealisasikan sumber daya lingkungan bagi kemakmuran hidupnya. Hutan yang lebat, sungai yang lebar, dan deras air terjun yang curam lebih dipandang sebagai penghalang dan penghambat daripada dimanfaatkan sebagai sumber daya yang mendukung kehidupannya bangsa yang telah maju dalam bidang ilmu dan teknologi. Tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di negerinya sendiri, sudah dikemukakan lingkungan ini juga memiliki keterbatasan jika pemanfaatan dan populasi yang dapat didukung oleh lingkungan itu telah melewati batas kemampuan. Akan terjadi berbagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan tadi menjadi masalah-masalah akan menimpa kehidupan makhluk, khususnya kehidupan manusia. Penerapan ilmu dan teknologi dalam rekayasaan pertanian berupa pemumpukan, pengelola tanah yang lebih baik, penelitian dan pemilih bibit unggul, perbaiki pengiran melalui organisasi dan kelambangan merupakan bukti kemampuan budaya manusia mengembangkan daya dukung lingkungan. Dalam hal lingkungan lahan pertanian, penerapan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia selain secara jelas dampak positif juga membawa dampak negatifnya. Solusi dari permasalahan lingkungan hidup.
Perkembangan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar pada lingkungan hidup. Mengingat bahwa kenyataan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggapi dengan ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup bumi. Pemerintahan Indonesia dalam menanggapi aksi lingkungan hidup sedunia mempertimbangkan bahwa dalam mendayungkan sumber daya alam untuk menunjukkan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain pemersaan yang juga bertugas menyusun kajian AMDAL tersebut, instansi-instansi yang berwenang dalam pengambilan keputusan atas terselenggaranya atau tidak usaha atau kegiatan harus menggunakan wewenang dengan sebaik mungkin dan harus bertanggung jawab penuh terhadap keputusan yang akan dibuat. Karena hal ini berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Jika analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dapat dipahami dengan baik oleh setiap pihak-pihak yang terlibat, maka proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Dengan kata lain, analisis mengenai dampak lingkungan dapat mempengaruhi tingkat pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatnya. Beberapa nilai-nilai yang dianggap penting dalam KLH di Indonesia: keterkaitan atau interdependen digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dan unsur lain, atau antara satu variabel biofisika dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antara sektor, antara daerah, dan seterusnya. Dengan membangunkan persatuan tersebut, maka KLHS dapat diselenggarakan secara komparatif atau holistik. Nilai keseimbangan atau equilibrium digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangkauan pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya forum-forum untuk identifikasi dan pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS. Adapun faktor-faktor kajian lingkungan hidup atau KLH sebagai berikut. 1. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan. 2. Mengidentifikasikan dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistem dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia. 3. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi. 4. Mencegah kesalahan investasi dan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan. 5. Tata pengaturan atau governance yang lebih baik berkaitan terbangunnya keterlibatan para pihak atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan persepsi. 6. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup dan menjamin berlangsungnya pembangunan kelanjutan. 7. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik
berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan. Demikian dari saya, sudah memaparkan kajian lingkungan hidup. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.